Satu, dua, tiga, potong. Ayo Ceng, ini dikit. Iya, gugup kan. Masuk TV loh. Ceng, kok kepegang bolos? Gak usah buka-buka nyuting-nyutingnya nih. Buka jalannya enggak? Tommy tuh. Terima. Kasih kuning. Pakai Instagram. Tahu lagi. Tapi jelek sih ganti. Stop. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Cinta sejati di dalam cintaku. Selamat siang pemirsa Selebrita Trans 7. Siang ini saya sedang berkumpul di acara ulang tahun ke-1 teman-teman komunitas Instagram ya. Instagram, nama komunitasnya HDR Indonesia. Pengen tahu tampang-tampang yang suka melanglang buana di Instagram teman-teman saya, ini saya perkenalkan HDR Indonesia. Jadi komunitas ini adalah dipersatukan karena kegemaran kita memotret dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang enak dipandang dan kita upload di Instagram. Jadi untuk teman-teman silahkan bergabung di HDR Indonesia dan jangan lupa jangan follow Reza Palupi ya. Ini salah satu foundernya. Jadi ceritanya gimana sejarah HDR Indonesia itu gimana Goni? Ini ketuanya mungkin bisa menjelaskan. Apa mau dibikin partai? Iya, tadinya mau bikin partai kan, kita mau ikut pemilu 2019. Oke. Mas, mungkin pertama kali mau menggagas ini alasannya apa menggagas komunitas ini? Alasannya sebenarnya cuma buat senang-senang aja. Karena kebetulan kita suka ngumpul rame-rame dan sama-sama suka motret dan ngedit. Jadi awalnya dari situ aja sih, biar lebih ada tujuannya, jadi kita bikin komunitas. Biar banyak teman gitu aja sebenarnya. Nah, bisa bergabung dengan beliau ini satu nih, bagaimana Oh, cara? beliau ini dulu salah satu yang menggagas justru. Bukan itu sebenarnya yang mau kita bikin, cuman gara-gara beliau datang. Salah semuanya. Jadi dulu mau cari namanya apa, tapi karena kita Indonesia ya lebih umum kalau namanya HDR Indonesia. Karena kan buat orang Indonesia, buat Indonesia tentang Indonesia.
HDR itu apa sih? Kepanjangan itu pasti singkatan ya HDR. HDR itu, wah, setahu saya itu singkatan dari High Dynamic Range. High Dynamic Range. Ya. Diterjemahin mungkin bagus. Jadi ceritanya itu foto yang diambil dan kemudian menonjolkan detail fotonya. Oke. Itu. Nah, kalau ini sekarang udah berapa banyak komunitas dari sekarang ya? Oh iya, sekitar ya. Kurang sedikit mungkin. Yang nggak aktif ya. Kalau yang dimilih itu yang terdaftar sih sekitar 400-an. Tapi kalau yang aktif namanya juga milis kan, antara yang daftar sama yang betul-betul muncul. Kalau terakhir kita aktif sekitar mungkin hampir 200 aja sih. Baru sekitar segitu. Tapi hashtagnya banyak dipakai. Iya, kalau hashtag banyak kalau di Instagram. Mas Ari kan sebagai penggagas juga. Ya, jadi Mas Ari itu kenapa mau menggagas ini ada apa? Jadi sebenarnya gini, saya tuh kan berteman sama ini Reza ini. Kita punya ketertarikan yang sama dalam hal fotografi. Saya motret alam, dia motret orang gitu kan. Orangnya di mana nih? Orang ya, maksudnya kalau orang tuh apa namanya? Human interest ya. Dia interest sama yang bagus-bagus gitu loh. Nah, kemudian saya diperkenalkan dengan teman-teman yang sebelumnya memang sudah punya komunitas sebenarnya. Namanya HDR apa gitu saya lupa, terus kemudian mereka mau bikin nama baru. Ya udah saya iseng-iseng bilang, kenapa nggak HDR Indonesia aja, gampang diingat. Ini kan tentang Indonesia, orang-orangnya juga orang Indonesia. Ya udah. Jadi saya sebenarnya ya antara dengan mereka ini jarang ketemu, tapi ya kalau kita di dunia maya seru aja gitu. Apa Mas? Mungkin keseruannya kalau Mas sendiri mungkin berselancar di dunia maya itu apa bisa dengan mereka? Seperti apa kesenangan itu? Ya kalau ini dunia yang saya geluti, dunia maya kan ada dua. Satunya Twitter, satunya Instagram. Nah kalau di Twitter tuh kan orangnya terlalu random ya. Ada yang memang sengaja cari perhatian aja, sengaja emang bikin rusuh. Nah kalau di Instagram ini kan jelas gitu, semuanya based on karya gitu. Ya, jadi punya ketertarikan sama tentang fotografi. Ada yang mau kasih komentar nggak? Gimana karya-karyanya Mas Ari? Ada yang bisa kasih komentar? Saya mau kasih komentar. Saya- Mas Ari. Ini kayaknya kita di selatan. Lebih cocok ini soalnya. Reza atau istrinya Reza? Mending istri saya. Apa nih komentar mana apa? Tentang karya dia, karya beliau. Kita liatin. Sini ya. Komentar tentang Mas Ari ya. Dari segi apa dulu ini? Fotonya. Oh foto. Foto ya, dia sangat bagus fotonya. Sangat bagus. Ini biar ditraktir maksudnya di sini. Enggak. Tapi Mas Ari ini punya banyak hobi. Maksud saya dia suka mendengarkan piringan hitam dan sebagainya. Dia punya banyak koleksi piringan hitam. Terus ada hobi Harley juga ya Mas ya. Ya pokoknya begitu. Terus tapi yang paling menarik dia foto. Dan Mas Ari ini paling aktif di dunia Instagram karena salah satu fotonya, sering fotonya itu masuk dalam populer. Jadi dalam Instagram itu ada populer foto dan salah satunya foto Mas Ari dan kebanyakan foto Indonesia. Jadi cocok dengan komunitas kita. Ini jadi salah satu hobi Mas Ari yang terpendam mungkin yang Mas tahu gitu ya. Iya. Selain bermusik ya. Sering bermusik ya dia fotografi. Jadi setiap mau kalau konser atau apapun tidak lupa selalu bawa gearnya itu. Semua alat-alat foto selalu dibawa. Dulu sih saya sering diajak hunting foto gratis naik pesawat, tapi akhir-akhir ini nggak pernah lagi. Nggak tahu kenapa ya. Saya juga bingung gitu kenapa gitu ya. Ini curhat Mas ya. Iya curhat. Jadi mudah-mudahan nanti dia show lagi, saya diajak lagi. Apalagi komunitas kita diajak pergi bareng kan, sewa satu pesawat lumayan. Oke, udah gitu aja. Kita semua ya. Ada lagi mau komentar tentang fotonya Mas Ari mungkin dari kan katanya dia lebih kepada landscape ya Pak Mas Ari ya. Foto-fotonya ya. Boleh kasih komentar. Ya, saya kenal Mas Ari baru aja setahun kemarin dikenalin sama Mas Reza dan beliau ini sangat ramah banget gitu kan. Ternyata ramah banget. Dan foto-fotonya luar biasa. Nggak nyangka juga ya seorang musisi yang sangat terkenal lah di dunia mungkin di Indonesia punya karya foto yang menurut saya emang bagus banget gitu. Jadi dan beliau ini seperti inilah kelihatannya humble, mau bergaul sama siapapun dan sangat-sangat ramah. Itu yang saya kenal dari Ari Lasso. Baru setahun Oke. Nah, kalau bicara tadi masalah foto ini kan berarti berbagai macam ya. Ada yang suka landscape, ada yang model.
Nah kalau boleh, tadi saya Human interest. Kalau model jangan difoto. Tapi istrinya loh nggak pernah difoto. Kalau model jangan difoto. Mas Ari, sedikit Mas Ari, ya mungkin kalau Mas Ari sendiri menilai apa kayak unikan atau kayak nikmatnya ketemu juga dengan mereka ini apa sih yang buat kita? Ya gini, tiap orang kan butuh sesuatu yang lain dibandingkan ke rutinitasnya sehari-hari. Kayak saya kan bergaul di musik, di foto. Nah kemudian yang pasti memang teman-teman di ADR Indonesia ini cukup kreatif karena mereka juga, yang saya salut juga gearnya itu tidak macam-macam. Mereka menggunakan salah satu merek yang memang pertama kali dipakai untuk Instagram itu, dan mereka bisa memotret hal-hal yang remeh gitu menjadi satu yang menarik banget. Yang sampai sekarang terus terang HDR itu tidak terlalu saya kuasain gitu, karena memang editingnya cukup rumit kalau menurut saya, dan teman-teman ini saya bilang sangat menguasai. Misalkan motret motret beca atau motret mobil yang tampak biasa gitu bisa diedit itu dengan menjadi satu hal yang menarik gitu ya, itu tadi detailnya menonjol, jadi high dynamic gitu. Selain masalah seni atau art di foto, apalagi yang Mas dapat dari teman seni mungkin bisa saling berkomunikasi, menambah teman atau apa? Iya, menambah teman juga, dan teman-teman ADR Indonesia ini cukup aktif lah support saya, kayak waktu saya bikin konser gitu, mereka juga bikin kayak semacam challenge, berhadiah tiket, semacam itu juga, itu bentuk support yang buat gua positif gitu. Oke, terakhir dong kalau ada sedikit cerita, ada yang mau kasih komentar mungkin tentang foto-foto Mas Ari sekali lagi nggak? Mungkin apapun, fotonya yang paling suka apa judulnya? Ada yang tahu nggak? Yang cewek. Iya, siapa yang tahu? Fotonya Mas Ari yang mana dan judulnya apa? Dan apa yang buat tertarik? Oke, saya salah satu fansnya, bukan fans ya, kali itu kita sebutnya followersnya Mas Ari. Satu foto yang aku suka dari Mas Ari itu adalah band yang di pasir. Kebetulan aku tuh juga senengnya landscape, tapi kalau ngikutin yang low exposure-nya Mas Ari itu masih belum bisa. Ini dua jagonya. Yang aku suka itu, jadi ada foto yang ciri musiknya Mas Ari, terus ada landscape-nya juga. Oh, yang itu yang gitar di pasir. Ya, gitar di pasir, itu ada. Ada contohnya Mas? Ada contohnya nggak? Ada. Jadi kalau mau lihat, ya tinggal follow Instagramnya Mas Ari, nanti lihat fotonya, gitu. Nah, ada Mas mau nambahin Mas mungkin kalau masalah untuk bergabung di komunitas ini, apakah mereka harus punya benar-benar mempunyai alat atau gear yang tadi dibilang? Gimana bisa? Justru namanya HDR Indonesia kita terbuka, mau pakai mobile boleh, mau pakai DSLR boleh, mobile pun bebas, BB pun boleh kalau bisa motretnya bagus, silakan. Jadi kalau mau join kita punya web namanya www.hdrindonesia.com, atau kalau mau join milis juga bisa kirim email aja ke hdrindonesia plus subscribe@googlegroups.com. Nanti di situ langsung aja kenalan, langsung tukar-tukaran edit, tips dan triks. Kalau di Instagramnya @hdrindonesia. Iya. Iya. Siap. Terima kasih untuk berbagi ilmunya, mudah-mudahan bisa berkembang terus. Terima kasih. Mau cerita-cerita ini nggak ya? Untold story-nya? Boleh dong. Ini fotonya pakai DSLR, tapi saya edit di merek ini, di gadget ini. Ini fotonya jenisnya long exposure fotografi, jadi foto yang dipotret dalam jangka waktu yang lama bukaan lensanya, jadi sekitar 15 detik, 20 detik. Ini bukan tipe HDR, ini long exposure fotografi. Nah mungkin untuk yang spesifik HDR mungkin dari teman-teman HDR Indonesia mungkin diedit tapi tidak banyak, paling cuma saturasi sama kontras aja gitu ya. Karena saya terus terang nggak prigel itu apa sih bahasa Indonesia? Ya apa? Nggak prigel itu apa ya? Nggak telaten. Nah, saya nggak telaten ngedit lama-lama gitu. Yang HDR. Kasih tahu hasil dari pemotretannya. Yang itu loh, yang mobil tuh yang biasa. Kayak pesawat gitu. Oh, pesawat ya. Banyak kalau pesawat. Ini foto di Singapura waktu itu. Memang ini diedit via gadget, nggak pakai komputer, dan ya kita mencoba melihat dramatisasi dari kota ini. Itu aja. Itu banyak yang dirintas Mas, mungkin selain masalah kontras tadi kalau Mas. Ya kalau ini prosesnya memang agak panjang. Ada beberapa aplikasi, lihat
via iPad ataupun iPhone. Jadi proses pertama itu pembuatan HDR, kemudian kita menaiki exposure dan sebagainya. Ini kalau kita bisa lihat prosesnya itu lumayan panjang. Dari awalnya seperti ini, kita semua proses lagi. Jadi dari satu foto pun kita bisa berbagai macam aplikasi dan kita coba diproses lagi gitu. Oke. Ya. Kalau Mas sendiri mungkin ada sedikit yang mau di-explain seperti apa contoh sampel gambarnya? Saya suka motretnya pesawat sih. Yang ini mobil biasa yang sangar-sangar itu. Ini loh. Kayak ini kalau ini saya suka motret pesawat. Jadi ini juga semua dieditnya di iPhone. Jadi kita bisa bikin gambar yang biasa kelihatan lebih, kalau bahasanya kita tuh lebih dramatis gitu kesannya. Jadi pesawat yang gambarnya biasa, plain, bisa jadi lebih warnanya keluar, detailnya keluar, seperti gitu. Kalau saya sebenarnya, saya nggak, mungkin beda sama Ricky, kita punya beda-beda, dan karena saya cenderung milihnya cepet sih, kalau saya ngeditnya nggak terlalu lama. Mungkin 5 menit juga udah sih, iya. Dan kadang-kadang tergantung mood juga sih. Kadang-kadang lagi nggak mood ya nggak ngedit. Gitu. Kayak juara mungkin foto terbaik atau apa? Oh iya, kita kalau di Instagram kita sering bikin challenge. Sekarang juga masih ada satu challenge yang sedang berjalan. Jadi challenge itu biasanya kita kasih foto raw-nya, foto mentahnya. Nanti minta teman-teman itu untuk mengedit. Nanti yang edit yang paling bagus kita pilih sebagai pemenang, dapat hadiah. Misalnya ada beberapa sponsor itu juga perusahaan-perusahaan cukup besar di Indonesia. Jadi kita juga aktif bikin challenge. Kita juga ada workshop. Jadi sharing, misalnya Ricky misalnya bikin kelas buat sharing gimana cara ngedit. Ada juga kayak tadi pagi photo walk. Jadi kita rame-rame pergi ke satu lokasi, kita motret dan foto kayak begitu. Ini ada maksudnya nggak cuma kumpul dan tidak kasih nikah juga kan? Justru kita kan tadinya cuma ngumpul-ngumpul iseng. Jadi pengennya gimana bisa lebih serius, ada sesuatu yang ada hasilnya. Jadi tahun lalu kita pernah bikin pameran kecil di Central Park. Ya, disponsori oleh salah satu perusahaan telekomunikasi. Ya, kita mudah-mudahan pengennya sih lebih ke depan sih, mudah-mudahan kita bisa bikin yang lebih besar lagi ya. Ya. Mas Ari sendiri suka ikut nggak sih kalau misalnya hunting-hunting foto gitu, suka ikut juga Mas? Atau barang-barang mereka, atau mungkin Mas Ari bisa sendiri mungkin? Pameran ikut. Kalau terus terang kalau bareng foto walk bareng belum pernah karena waktunya nggak pernah bisa pas. Mereka selalu bisa weekend, sementara kalau saya weekend pasti rata-rata keluar kota. Nah tapi satu hal lagi yang mungkin HDR ini kita dulu sempat punya tujuan tuh dari teman-teman kayak Tommy, Reza nih. Kalau ada mau misalkan bencana gitu-gitu, kita tuh pengennya someday kita bisa menjual karya kita yang kepada para donatur, yang hasilnya itu bukan buat kita tapi buat teman-teman yang membutuhkan gitu. Pengen ada kegiatan sosialnya juga, tapi kita pakai karya-karya kita untuk support itu gitu. Pengen banget, emang rencananya pengennya begitu. Nanti next album kalau misalkan kompilasi, setiap lagu itu ada ilustrasi atau ada fotonya, itu sumbangan dari teman-teman. Pengennya emang gitu, pengennya gitu. Ada rencana itu, ada.